HP terbaru dari Poco yang satu ini nggak boleh kalian lewatin. Emang iya? Mari kita review. Poco ngebuka tahun 2024 dengan ngeluarin HP jenis baru, yaitu Poco X6 yang merupakan generasi penerus dari X5. Dan kalau misalnya kita lihat ya, generasi tipe X dari Poco itu adalah tipe mid-range-nya mereka, yang biasanya mereka ngejual dengan HP dengan spek yang di kelas mid-range yang biasanya sih speknya mentok ya, tapi dengan harga yang ya tentu saja murah banget, di harga 3 atau 4 jutaan. Kalau misalnya kita bandingin dari Poco X5 yang rilis tahun lalu, awal tahun lalu kalau nggak salah, itu mereka jual dengan harga 3,4 jutaan aja. Nah pertanyaannya, kira-kira apakah Poco X6 bakal se-worth it Poco X5? Sebelum kita bahas ke sana, kita juga udah pernah bahas HP lainnya, yaitu Infinix Zero 30, yang linknya bisa kalian cek di sini atau di sini, gue lupa, ntar dicek aja. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel Upstation Media. Sekarang, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Sekarang kita mulai dari isi kotak kemasannya. Kita ngomongin kemasannya dulu ya. Dari packagingnya gue suka, dia terlihat simple seperti biasa, khas Poco ya. Dia kotaknya kemasannya warna hitam dominan, dan di bagian belakangnya itu dia ngasih lihat spek-spek unggulan yang ada di Poco X6. Isinya dapat apa aja? Isinya dapat 1 unit Poco X6, dapat silikon case yang kualitasnya bagus. Ini mesti gue mention karena ini beda sih dari kayak HP-HP, mungkin HP Poco sebelumnya gue lupa ya. Tapi dari HP kebanyakan juga itu beda, karena biasanya itu cuma dapat silikon case yang transparan doang. Tapi kalau yang ini, itu tuh dapat yang high quality sih, dan ada tulisan design by Poco, dan gue appreciate banget mereka ngasih silicone case yang bagus untuk Poco X6. Kemudian ada juga 1 paket stiker dan 1 pembatas buku, charger 67 watt, kabel USB Type-C, dan juga paket dokumen standar. Sekarang kita ngomongin soal desainnya. Sebenarnya kalau kita bandingin dengan Poco X5, bahasa desainnya itu sebenarnya nggak jauh beda sih sama sebelumnya. Kalau misalnya kita pengen lihat secara detail ya, bedanya tuh cuman di bagian kameranya aja. Kayak di sisi kameranya tuh yang bagian kotaknya tuh lebih lebar ke samping aja, dan tulisan Poco-nya yang di sini itu lebih kecil, lebih kalem. Kalau dulu tuh lebih gede dan tulisannya nyamping. Nanti kita bakal kasih lihat gambar yang Poco X5. Dan overall sih sebenarnya kalau dilihat sekilas nggak beda jauh ya. Terus di bagian samping kanan itu dia ada tombol power dan juga tombol volume. Di bagian atas dia ada audio jack dan juga speaker. Dan juga ada sensor ear blaster. Di bawah ada speaker dan juga ada colokan port Type-C, dan juga ada slot untuk dual SIM card. Di bagian kiri dia polosan aja. Untuk pilihan warna dia ada beberapa. Dia ada 3, ada hitam, putih, dan juga biru. Dan varian yang kita dapat nih yang warna hitam. So far sih gue suka karena desainnya lebih kalem ya. Warnanya lebih kalem. Kalau misalnya gue disuruh milih, mungkin antara ini atau putih sih. Ya kalau yang biru menurut gue oke aja sih. Tapi ini gue suka sih. Karena bahasa desainnya nggak beda jauh sama X5. Dan X5 ya menurut gue juga udah lumayan oke sih desainnya. Sekarang kita masuk ke bagian layar. Dia masih pakai layar ukuran 6,67 inci. Persis sama kayak Poco X5. Cuman dari segi speknya dia beda. Di Poco X5 dia pakai Super AMOLED. Sedangkan di Poco X6 dia pakai AMOLED aja. Cuman bedanya yang ini tuh udah support Dolby Vision. Jadi harusnya dari segi kualitas gambar lebih oke lagi. Dan dari segi resolusi dia lebih tinggi. Yang ini dia udah pakai resolusi 1220 x 2712. Kalau dibandingin sama Poco X5, dia masih pakai 1080 x 2400 pixels. Bedanya agak tipis sih. Cuman yang di sini lebih better lah dari segi spek. Dari tingkat kecerahan layarnya juga udah better, dari 500 nits sampai 1800 nits untuk range-nya. Untuk refresh rate-nya dia masih sama, yang nggak ada perubahan. Dia up to 120 Hz. Dan kalau misalnya kalian pengen irit-irit, bisa kalian setting di 60 Hz aja. Kalau misalnya kalian pengen auto juga bisa sih, ada settingnya, nanti bisa kalian cari. Nah, yang menurut gue salah satu yang oke juga adalah dari segi proteksinya. Kalau yang dulu dia pakai Corning Gorilla Glass 3 aja. Nah, kalau yang ini itu udah pakai Corning Gorilla Victus. Jadi bener-bener udah tahan banget sih. Jadi nggak perlu takut yang namanya baret-baret. Cuman untuk bagian belakangnya masih polikarbonat biasa ya, masih plastik biasa. Jadi gue saranin banget untuk pakai si covernya. Kalau nggak, ya bakal ada baret-baret halus sih. Dan untuk di kelasnya harusnya wajar sih. Sekarang kita ngomongin soal kualitas suaranya. Nah, si Poco X6 ini dia udah pakai dual speaker di atas dan di bawah. Standar ya. Cuman memang harus gue akuin speaker itu bukan jadi salah satu keunggulannya dia. Karena kualitasnya biasa aja. Ketika gue nyetel musik dengan volume mentok, menurut gue impresinya sedikit sember. Masih bisa dinikmati, cuman agak sedikit sember, nggak bulat suaranya. Tapi itu bisa sedikit berubah kalau misalnya kalian setting di pengaturan Dolby Atmos-nya. Kalian bisa ngatur equalizer-nya dan juga bisa ngatur manual ya. Ada yang template dan juga ada yang manual. Kalau misalnya kalian setting itu, suaranya bakal jadi agak mending. Cuman tetap aja nggak spesial. Tapi untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari, misalnya buat main game, untuk nonton film terutama, itu udah cukup proper banget sih. Tapi kalau untuk denger musik
pakai suara yang mentok, menurut gue sih tetap better pakai headset aja, kan dia udah ada audio jacknya juga. Buat kalian yang penasaran gimana kualitas suaranya, simak footage berikut ini. Sekarang kita ngomongin soal konektivitas. Jadi si Poco X6 ini dia udah pakai 5G sesuai dengan nama komplitnya yang dijual, yaitu adalah Poco X6 5G. Jadi udah nggak perlu khawatir kalau buat kalian yang nyari HP 5G. Dan ini dia udah dual SIM dan dua-duanya itu udah support 5G. Dia juga udah support Bluetooth 5,2 dan udah ada NFC tentu saja. Jadi buat kalian yang bingung mau ngisi kartu tol, nggak perlu pakai ke Indomaret atau ke Alfamart, tinggal pakai tap aja di HP-nya udah langsung keisi. IR Blaster dia juga support seperti biasa HP-HP Xiaomi, jadi kalian bisa kontrol AC atau TV dari jarak jauh. Fitur yang guna dan gak guna sih, tapi menurut gue gimmick yang cukup oke lah. Satu lagi peningkatan dari Poco X5 adalah dari segi proteksinya. Kalau yang sebelumnya dia pakai IP53, yang sekarang dia pakai IP54, jadi udah splash proof. Jadi harusnya udah lebih awet lah ya. Kalau misalnya kalian rada barbar, harusnya nggak ada masalah untuk pakai HP ini. Baterainya juga ada peningkatan, dia 5100 kalau sebelumnya 5000, dan dia ini support sampai charging 67 watt, dan untungnya dia brick charger bawahnya itu udah langsung 67 watt, jadi kalian nggak perlu beli charger lagi di luar. Dan dari segi pengetesan sih, sebenarnya kecepatan ngecasnya cukup standar ya. Waktu itu kita ngecas dari 10%-an, kalau nggak salah 10%-an sampai 100, itu makan waktu sekitar 1 jam 10 menitan, kurang lebih. Cukup standar ya untuk fitur fast charging HP zaman sekarang. Terus ngomongin soal OS, dia itu out of the box sudah langsung dapat MIUI 14 yang basisnya adalah Android 13. Nah, menariknya dia juga udah langsung guarantee bakal dapat HyperOS, yaitu versi OS terbarunya dari Xiaomi dan juga Poco, dan basisnya adalah Android 14. Jadi buat kalian yang pengen beli HP ini, ditunggu aja update-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian unggulan dari HP ini. Salah satu unggulannya lah, yaitu dari segi kamera. Kamera belakangnya dia pakai konfigurasi 3 kamera, dengan kamera utama 64 megapiksel dengan fitur OIS, alias itu adalah fitur stabilizer kamera gitulah. Dan itu tuh fitur pertama yang hadir di seri X, dan katanya sih ini fitur stabilizer kelas flagship. Nanti apakah benar atau enggak bakal kita tes di belakang. Dan juga dia ada kamera 8 megapiksel untuk ultra wide-nya, dan juga ada satu kamera tambahan yaitu 2 megapiksel untuk makro. Sedangkan kamera depannya dia pakai ukuran 16 megapiksel. Kualitas fotonya gimana? Menurut gua kualitas fotonya termasuk yang bagus banget untuk di kelasnya. Kualitas gambarnya cukup jernih. Gue suka warnanya yang ngepop banget, natural, nggak terlalu lebay. Dan untuk foto di malam hari pun termasuk masih yang bagus banget. Noise-nya sih masih ada ya menurut gue, cuman udah termasuk yang bagus banget. Sedangkan untuk kamera depannya standar sih ya. Maksudnya udah termasuk yang bagus, cuman standar, dan dia masih ada kayak otomatis ada AI-nya, jadi mempercantik wajah lo banget. Cocok sih misalnya buat kalian, misalnya terutama cewek yang suka selfie banget. Kalau misalnya kalian penasaran gimana hasil fotonya, bisa cek di footage berikut ini. Terus lanjut untuk ngerekam videonya gimana? Untuk perekaman videonya dia bisa merekam di 30 fps dan juga 60 fps, dengan resolusinya ada di 720p, 1080p dan juga 4K. Cuman 60 fps itu hanya bisa aktif di 1080p aja. Dan dia juga punya fitur stabilizer yang gue mention tadi. Dan stabilizernya ini bagus banget. Cuman sedikit catatan nih, untuk fitur stabilizernya itu cuman bisa aktif di resolusi 1080p aja. Dia nggak bisa aktif di 4K dan juga 720p. Dan dia ke-lock di 30 fps ya. Jadi memang ada sedikit bayarannya lah. Cuma 30 fps juga udah oke banget kok. Dan untuk stabilizernya menurut gua ini yang bagus banget. Karena gua udah nyoba ngerekam sambil jalan, sambil lumayan goyang ya. Dia tetap bisa steady banget. Ya masih ada gerak-gerak dikit tapi steady. Dan dia nggak bikin kualitas videonya jadi jelek sih. Itu masih yang bagus banget. Kalau misalnya buat kalian yang penasaran, bisa cek langsung footage-nya berikut ini. Kalau ini pengambilan video pakai kamera utama, lagi-lagi masih di malam hari ya. Ini gue lagi ada di parkiran dan image stabilizer-nya gue nyalakan ya. Jadi harusnya sih kelihatan lebih stabil. Cuman ini tricky dia karena dia di posisi malam hari.
Oke, ini contoh pengambilan kamera video pakai kamera selfie di malam hari. Sekarang gue lagi di parkiran dan ya kondisi cahayanya minim banget ya. Kalau bisa kalian lihat suara gue jelas atau enggak, gambar gue, muka gue jelas atau enggak ya. Tapi ini 60 fps sih dan so far sih menurut gue stabil ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Oke, sekarang gue lagi pakai kamera selfie dari Poco X6. Nah, kalau menurut kalian kira-kira gimana kualitas gambar dan juga gimana apakah suara gue cukup terdengar dengan jelas? Untuk yang kamera depan ini nggak ada yang mode steady ya, jadi ya masih agak shaky, cuman cukup normal. Tapi overall kualitasnya gimana? Apakah cukup bagus? Nah, kalau ini untuk perekaman pakai kamera utama 1080p 60 fps. Cuman karena dia 60 fps jadi mode steady-nya nggak bisa dinyalain ya. Jadi ini tanpa mode stabil. Kira-kira apakah cukup enak? Nah, kalau yang ini tuh pakai mode steady, jadi harusnya lebih stabil. Cuman emang dia kelok di 30 fps dan 1080p resolusinya. Nah, ini gue lagi sambil jalan sih, jadi harusnya sedikit agak shaky ya. Cuman karena gue nyalain, kalau gue lihat dari sini sih lebih stabil ya emang. Sekarang kita masuk ke bagian jeroannya. Untuk prosesor, dia udah pakai Snapdragon 7S Gen 2. Itu adalah prosesor terbaru, salah satu yang terbaru ya dari Snapdragon untuk kelas mid-range. Dan harusnya bakal jadi jagoan banget, bakal jadi andalan lah untuk kelas mid-range. Correct me if I'm wrong, tapi harusnya belum terlalu banyak HP yang pakai prosesor ini. Dan dari segi performa, itu udah bagus banget. Untuk skor AnTuTu-nya sendiri, dia dapat di angka 595 ribuan yang menurut gue udah cukup oke lah. Dan untuk konfigurasi RAM dan storage-nya, dia ada 3 macam ya. Dia ada di 8256, 12256, dan juga 12512. Dan varian yang kita dapat sekarang ini adalah yang 12256. Dan jangan lupa dia juga punya virtual RAM ya. Kalau yang kita dapat ini virtual RAM-nya 4GB. Jadi kalau mau di total ya RAM-nya sekitar 16GB. Cuman untuk RAM 12GB aja itu tuh udah beast banget sih, udah gede banget. Dan storage 256 untuk zaman sekarang harusnya udah proper banget sih. Sekarang kita coba untuk tes main game. Gimana, apakah HP ini bakal kuat? Untuk main Genshin Impact, ketika kita main, defaultnya itu dia ada di setting low. Cuma kalau kita mau paksa sedikit di setting medium, masih bisa sih, cuman ada peringatan kayak barnya tuh udah mulai merah. Waktu kita main game, FPS-nya memang sedikit agak turun, cuman masih termasuk yang smooth sih. Dan gambarnya masih bagus banget. Panas atau enggak? Ya wajar lah ya, masih agak sedikit panas. Cuman kalau gue lebih enjoy main di kualitas medium ketimbang low. Karena gambarnya bakal sedikit lebih bagus, dan meskipun FPS-nya sedikit turun sedikit aja sih, nggak terlalu yang ganggu. Untuk main game Mobile Legends, dia udah bisa pakai frame rate yang high dan juga grafiknya yang high. Cuman emang belum support yang ultra sih. Tapi untuk grafik high harusnya udah oke banget sih. Dan waktu kita mainin sama sekali nggak ada stutter, bener-bener yang smooth banget. Sedangkan untuk game PUBG Mobile kita udah bisa dapat grafik di HDR. Memang yang ultra HDR dan extreme HDR tulisannya masih coming soon. Mungkin case-nya bakal sama kayak Mobile Legends ya. Mungkin karena memang prosesornya belum support. Mungkin nanti dengan seiring berjalannya waktu bakal kebuka dua settingan itu ya. Nanti kita lihat aja. Sedangkan untuk frame rate-nya dia udah support di ultra. Ketika kita main game, karena frame rate-nya udah ultra, udah bener-bener smooth banget. Kita nggak nemuin stutter sama sekali. Panas, ya panas yang normal lah. Dan enjoy banget overall gue main game pakai HP ini. Kesimpulannya gimana? Kalau menurut gue lagi-lagi Poco berhasil ngeluarin HP mid-range yang aman. Karena dari segala aspek, ini tuh cenderung bagus. Desain, ya oke lah, karena ngikutin masih desain yang X5. Menurut gue sih udah oke aja ya. Selera lagi-lagi. Kalau terus dari segi layar, dia ada peningkatan, ada improvement. Dan yang paling gue suka adalah dari segi proteksinya yang udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Kemudian dari segi prosesor, dia udah pakai prosesor mid-range yang bener-bener udah oke banget, yaitu Snapdragon 7S Gen 2. Dan konfigurasi RAM storage-nya ada banyak. Udah yang proper banget lah ya untuk sehari-hari dan untuk dipakai jangka waktu lama. Kemudian dari segi kamera, dia udah termasuk yang bagus banget. Dan gue apresiasi banget dia udah mau masukin fitur OIS di kameranya. Gue suka karena dia bener-bener yang stabil, dan stabilnya beneran yang kualitasnya bagus, bukan yang kayak dipaksa banget. Untuk dipakai di berbagai kondisi, kameranya oke untuk video dan foto, nggak perlu diragukan lagi. Cuman memang concern gue sedikit adalah dari segi suara yang memang nggak begitu superior. Standar aja. Ya mungkin sih dari segi performa dia oke, dari segi joruan, dari segi kamera dia oke. Dari segi suara memang dia nggak ngelakuin banyak improvement. Tapi apakah jelek? Nggak juga, lebih ke standar dan B aja. Cukup proper lah, at least kalau misalnya kalian mau main game, untuk nonton film segala macam. Cuman untuk dengerin musik, ya better pakai headset aja sih kalau menurut gua. HP ini cocok untuk kalian yang gamer otomatis, karena dia kuat main game, dan juga HP buat kalian yang suka untuk foto-foto di mana aja. Menurut gue ini adalah HP yang cocok untuk semua kalangan sih, untuk
orang yang doyan nge-game juga oke, untuk orang yang suka foto-foto juga oke, untuk buat yang daily use juga oke. Dan dari segi desain ini juga masuk ke semua orang sih, dia bukan dipakai desain yang norak gitu. Desainnya masih standar, yang kalem dengan pilihan warna yang oke juga. Ya kayak gue bilang tadi, ini adalah HP yang aman sih untuk semua orang. Nah ngomongin soal harga, kita masih belum tahu nih ketika video ini dibuat harga resminya itu berapa. Tapi nanti pas sudah tayang kita bakal taruh harga resminya di deskripsi. Nah cuman kalau misalnya kita berkaca sama Poco X5, dia itu dijual start from kalau nggak salah 3,4 jutaan. Gue sendiri belum bisa terlalu menerka harga resminya ini berapa sih. Mungkin hopefully bisa di bawah 4 juta sih tetap. Cuman ada kemungkinan kalau menurut gue dia bisa di atas 4 juta. Dan kalau memang harganya di atas 4 juta, menurut gue masih make sense. Karena improvementnya banyak banget, terutama dari segi kamera dan juga jeroan. Jadi kalau misalnya dia ngejual di harga 4 juta, menurut gue itu masih make sense banget sih untuk sebuah Poco X6. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Dan kalau misalnya kalian pengen baca review tertulis dari HP ini, bisa cek di www.upstation.media. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Mungkin kayaknya kita mesti syuting outdoor lagi kali ya. Kayaknya nggak boring gitu, biasa di studio. Buat kalian yang penasaran dengan buat kalian yang